Was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Rizkanda. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan guna untuk tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ushul Fikih, yang dimana saya ingin membahas sebuah topik yang menurut saya menarik, yaitu adalah kias. Jadi untuk permulaan, apakah kias itu? Menurut bahasa, kias itu artinya mengukur, yang artinya dia mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya sebuah persamaan. Jadi kita itu bisa mendefinisikan bahwa kias itu adalah menyamakan suatu hukum, yang dimana sesuatu itu tidak terdapat nas dengan tentang hukumnya dengan sesuatu yang terdapat tentang hukumnya, karena ada persamaan ilat. Ilat sendiri adalah landasan hukum karena sifat yang terukur baik secara aktif maupun pasif hukum di antara keduanya. Jadi bisa kita sederhanakan lagi bahwa ketika seiring perkembangannya waktu, seiring berjalannya zaman, maka akan ada peristiwa, fenomena, kejadian baru di dalam ruang lingkup kehidupan manusia, yang dimana Al-Quran, yang dimana kita itu harus mengetahui bahwa bagaimana kita menentukan hukum tersebut terhadap atau atas dari peristiwa-peristiwa yang baru tersebut. Namun perlu dipertanyakan lagi, apakah kias ini boleh kita pakai untuk menentukan suatu hukum? Karena jangan asal kita mengatakan boleh, karena kias itu sebenarnya memang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi metodenya adalah dalam ranah akal. Jadi para ulama usul fikih ini sebenarnya sudah menganggap kias itu secara sah dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Nah, dalil kehujahan kias itu bisa disimpulkan dari yang pertama Al-Quran pastinya, yang kedua Sunnah, yang ketiga ada pendapat para sahabat, dan yang keempat ada dalil akal. Kias sendiri juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan di Quran surah Al-Hasyr ayat 2, yaitu Allah berfirman, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Baik, kita bakal menganalisa dalil dari Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan potongan ayat ini setelah menceritakan apa yang terjadi dengan Bani Nadir yang disebabkan oleh kekufuran dan makar terhadap Rasulullah dan kaum mukminin. Aturan Allah itu satu sebenarnya. Siapapun yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bani Nadir akan mendapatkan azab yang sama. Azab yang sama disebabkan kelakuan yang sama. Ini sangat relevan terhadap apa yang kita definisikan tadi, pengertian kias tadi. Kita menyamakan hukum, kita menyamakan peristiwa dan menentukan suatu hukum tersebut atas dasar kejadian yang lampau punya makna atau kemiripan di peristiwa yang baru ini. Kias itu tidak lebih dari makna seperti ini. Nah, menyamakan sesuatu hukum itu karena sebab yang sama. Dalam ayat ini juga Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini. Maka secara tersirat Allah menyuruh kita untuk melakukan kias. Lantas apakah kias itu terdapat hukum? Tentu ada. Yang pertama, rukun kias asal. Yang kedua, hukum asal. Yang ketiga, cabang. Yang keempat, ilat. Contoh, ketika kita mengkiaskan narkotika ke khamar, kita bakal analogikan khamar itu adalah al-aslu. Khamar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Narkotika, nah narkotika ini adalah hal yang baru, hal yang kontemporer di kehidupan kita.
hukum asli, kita harus mengetahui hukum asli khamar itu apa. Tentu saja haram. Nah, karena khamar itu dia karena haram karena dia memabukkan, narkotika itu sebenarnya dia haram karena dia juga dapat memabukkan, menghilangkan akal. Jadi ketika kita mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi narkotika, itu hukumnya adalah haram. Jadi begitulah dari pengertian, definisi, rukun, serta bagaimana kias itu digunakan dalam kehidupan, tentunya sudah saya paparkan dengan insya Allah jelas. Semoga apa yang saya terangkan menjadi barokah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.